Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Unpam jurusan Teknik Informatika diberi tugas untuk menjelaskan fungsi khusus yang ada di matematika diskrit. Saya sebagai moderator atau narator ini Septiani dan teman saya juga Erlin Agustina yang telah bekerja sama dalam menyusun materi di sini. Baik teman-teman, kita mulai untuk menjelaskan satu persatu fungsi khusus yang ada di matematika diskrit. Yang pertama ada fungsi ceiling atau ceil yang di sini itu biasanya dilambangkan dengan X yang mempunyai kurung tutup yang menutup di atasnya, yang dimana mengembalikan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Kita ambil contoh di sini 4,4 kita bulatkan menjadi 5 dan 3,5 kita bulatkan menjadi 4, di mana koma di sini berpengaruh terhadap nilai di depannya dan menambahkan nilai di depannya menjadi lebih besar. Di sini ada 4,4, 0,4 di sini berfungsi menambahkan 1 menjadi 5 dan 3,5 menambahkan 1 menjadi 4. Oke, yang selanjutnya ada fungsi floor. Fungsi floor di sini biasanya dilambangkan dengan huruf X, namun di sini ada kurung yang menutup di bawahnya. Berbeda dengan ceiling, floor ini mengembalikan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Contohnya di sini ada 4,3, kita bulatkan tetap menjadi 4 sehingga 0,3 di sini tidak berpengaruh di angka yang di depannya. Dan ada contoh keduanya ada 5,6, walaupun 0,5-nya 0 di belakangnya itu lebih dari 0,5, tetap dibulatkan menjadi angka di depannya yaitu angka 5. Dan selanjutnya ada fungsi modulus atau mod. Fungsi modulus ini adalah fungsi yang sering dilambangkan dengan A mod B, mengembalikan sisa pembagian A oleh B. Atau kita lihat di sini ada rumusnya A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat jika A dibagi dengan M. A mod M sisa dari A dibagi M. Contohnya di sini adalah 11 mod 4 sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 ini adalah sisa dari ketika 11 dibagi menjadi 4 mendapatkan sisa dari 3. 4 kali 4 itu 4 kali 2 itu 8, 8 ditambah 3 itu 11. Jadi mod di sini adalah sisa dari 11 dibagi 4. Yang selanjutnya ada fungsi faktorial. Fungsi faktorial ini untuk sembarangan bilangan bulat atau negatif faktorial dari n dilambangkan dengan n tanda seru atau didefinisikan sebagai n tanda seru sama dengan di dalam kurung 1, n sama dengan 0 atau 1,2 kali 2 kali 3 dan seterusnya dalam kurung n-1 kali n atau koma n lebih besar dari 0. Contohnya di sini adalah nilai 1 tanda seru sama dengan 0, 2 sama dengan 0 ketika 3 ini kita bisa masukkan nilainya ke rumus yang di atas. Kita bisa lihat di sini ada rumusnya 3 itu n-nya dimasukin menjadi nilainya 3, maka dihasilkan nilainya 6 sesuai dengan rumus yang di atas. Dan begitu juga jika kita mencari nilai f yang lain, ada nilai yang lain ada 4, 5, 6 dan seterusnya, tinggal diganti nilai n-nya menjadi angka yang kita inginkan. Yang kedua ada fungsi eksponensial atau logaritmik. Di sini ada rumusnya juga di mana a pangkat n sama dengan dalam kurung 1, n sama dengan 0, a kali a titak hingga sama dengan n, mau berapapun itu, atau n-nya itu lebih dari 0. Contoh di sini adalah 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Yang di bawahnya ini ada fungsi eksponensial berpangkat negatif di mana a pangkat n negatif sama dengan a per a sama dengan sama dengan 1 per a pangkat n, di mana contoh di sini kita lihat 4 pangkat min 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Itu dalam artiannya contohnya kita masukin dalam rumus yang sebelumnya ini. Di sini ada contohnya, di sini ada rumusnya.
Yang ke selanjutnya itu ada fungsi eksponensial dan logaritmik dalam bentuk rumusnya seperti ini. Y sama dengan A log X dan X itu sama dengan A pangkat Y. Kita bisa lihat di contoh selanjutnya ada 4 log 64 sama dengan 4 log 4 pangkat 3. Karena 64 itu dari 4 pangkat 3, maka isinya adalah 3. Di bawahnya ada 2 log 1000 sama dengan 9. Kenapa 9? Karena 2 pangkat 9 sama dengan 512. Tapi jika 2 pangkat 10 sama 1024, melebihi dari jumlah 1000. Dan yang selanjutnya ada fungsi rekursif, di mana fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Di sini kita bisa lihat ada contohnya juga, ada rumusnya juga. Fn sama dengan dalam kurung 1, sampai n sama dengan 0, atau 2f dalam kurung n min 1 dalam kurung plus 1, n lebih besar dari 0. Jika f-nya 0, isinya adalah 1. Jika f-nya 1, kita masukin nilainya 1, maka kita dapat hasilnya itu 3. Dan jika misalkan f-nya 2, kita masukkan lagi, maka hasilnya itu ada 7. Di sini kita bisa lihat ada panah yang mengacu dari 2f. F-nya itu karena kita isi angka 3 dan yang di atas itu jumlahnya 3, maka kita hasilkan F2 itu sama dengan 7. Kita bisa paham jika melihat rumus yang ada di sini ya teman-teman. Oke, segitu penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.